Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz, saya ingin menikah. Ada pilihan gadis dan janda. Pilih yang mana, Ustadz? Assalamualaikum Ustadz Somad yang kami cintai. Kalau belum akikah, boleh enggak kita kurban? Ibu kenapa nggak pernah akikah? Ibu kenapa nggak pernah kurban? Saya belum akikah. Bapak kenapa nggak pernah setor kurban? Duit bapak kan banyak. Saya belum pernah akikah. Setiap tahun itu aja jawabannya. Buka buku 33 tanya jawab kurban. Download di internet. 33 tanya jawab kurban. Abdul Somad LCMA. Saya editornya aja. Saya nulisnya aja. Itu isi kepala alumni Al-Azhar. Tanya jawab. Tidak ada hubungan antara akikah dan kurban. Akikah tanggung jawab bapak saya terhadap diri saya. Kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab bapak saya terhadap diri saya. Kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Maka kalau saya dulu tidak diakikahkan, bukan tanggung jawab saya. Dan akikah hukumnya sunnat, tidak wajib. Tapi yang belum anaknya diakikahkan, besok boleh akikah. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin kita digadai, tebus. Kalau tanah kita digadai, tebus. Kalau mobil kita digadai, pinjam uang, tebus. Anak kita tergadai, tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Maka itu disebut dengan akikah. Bapak ibu yang belum mengakikahkan anaknya, silakan akikah 7 hari. Nggak ada uang 7 hari, 14 hari. 14 hari nggak ada juga uang, 21 hari. Nggak juga ada uang, nggak usah tengok kalender lagi. Mau sebulan, mau setahun, 2 tahun. Ustadz, anak saya sudah semester 5 belum akikah. Akikahkan. Saya pun belum juga, istri saya belum juga, akikah rame-rame. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, boleh akikah setelah dewasa. Besok, lusa, atau karena sekarang banyak orang berkurban tidak mau akikah, tunggu bulan depan beli kambing, akikah. Tapi akikah saja, jangan mau cukur rambut, jangan ganti nama, payah ganti paspor. Nah, oleh sebab itu akikah sedekah, akikah silakan, kurban silakan. Uangnya hanya cukup untuk 1 ekor kambing. Dia belum akikah, besok pagi apa yang dia lakukan? Akikah atau kurban? Kurban. Karena kurban limited 4 hari, 10, 11, 12, 13. Akikah bisa lain hari. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang belum berakikah, tidak halangan untuk berkurban. Jangan jadikan alasan. Bagi yang belum berakikah masa kecil, mudah-mudahan orang tuanya diampunkan Allah, tidak menjadi sebab turunnya azab, dan tidak menjadi penghalangan untuk berkurban. Silakan berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya WNI yang lama di Brunei. Setiap puasa saya pulang dan habis lebaran saya pergi lagi. Pertanyaannya, di mana saya berzakat? Kalau Idul Adha, di mana saya kurban? Mencari rezeki di Brunei Darussalam, pulang ke kampung halaman, bayar zakatnya di mana? Membayar zakat itu di tempat
Dalilnya, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya di kampung tempat mereka bertempat tinggal, wa turaddu ala aghniya wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari yang kaya-kaya di tempat itu lalu diserahkan ke yang miskin di tempat itu juga. Tapi di tempat kami kerja nggak ada orang miskin lagi Pak Ustaz, maka boleh zakat itu dialihkan tidak sampai lebih dari jarak qasar salat. Qasar salat itu 89 km. Kenapa zakat orang dari Kuwait bisa ke Indonesia? Kenapa zakat orang dari Qatar kemarin dibangunkan? Kenapa zakat dari orang jauh bisa ke tempat lain? Karena tempat-tempat ini sudah dianggap mampu. Kalau orang-orang itu berzakat, maka kita alihkan ke tempat yang tidak mampu di tempat kita. Karena menurut rata-rata ini orang-orang mampu, tak lagi memerlukan. Tapi kalau di tempat kita itu ada yang tidak mampu, kita bagi prosentase. Di tempat ini 30%, di sini 70%, di sini 50%, di sini 50%. Hukum aslinya berikan di tempat yang kita bertempat tinggal berdiam. Tapi kalau di situ mampu, boleh kita bawa ke tempat yang lain. Begitulah menurut para ulama. Baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili tentang masalah membawa zakat tidak di tempat mencari nafkah. Kedua, masalah berkurban. Idul Adha pulang kampung, di mana saya berkurban? Mirip seperti zakat. Daging kurban tidak boleh dibawa lebih dari jarak qasar salat 89 km. Bekerja di Brunei Darussalam, pulang kampung naik pesawat 2-3 jam. Itu bukan cuma 89 km Pak Ustaz, sudah beribu-ribu kilometer. Bolehkah saya bawa? Maka di tempat orang mampu-mampu tak lagi perlu berkurban, dibawa ke tempat orang yang tidak mampu. Dalil itulah yang dipakai pemerintah Saudi Arabia. Makanya kurban di Saudi dibawa ke Djibouti, Afrika. Kurban dari Saudi dibawa ke Bangladesh, dikalengkan, dibuat kornet, dibagikan ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena sebagian tempat ini menurut prediksi, karena adanya orang kaya sudah terpenuhi untuk memperoleh hewan kurban dan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ingin menikah. Ada pilihan gadis dan janda. Pilih yang mana Ustadz? Ada seorang sahabat Nabi menikah dengan janda. Lalu dia menghadap Nabi SAW. Nabi bertanya, kamu menikah? Iya ya Rasulullah. Istrimu gadis apa janda? Janda ya Rasulullah. Kata Nabi, hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak nikah sama janda? Kenapa engkau tidak nikah sama gadis? Seolah-olah Nabi berkata, kenapa engkau tidak nikah sama gadis? Kenapa engkau nikah dengan janda? Maka dari ucapan Nabi itu ulama mengambil kesimpulan lebih afdal menikah dengan gadis daripada dengan janda. Ceritanya belum selesai, tunggu dulu. Lalu dia menjawab, kata dia, ya Rasulullah, adik saya banyak. Adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis, si gadis ini tidak bisa menerima adik-adik saya. Akhirnya nanti dia kelahi. Tapi kalau saya nikah dengan janda ini, dia sudah punya anak, pikirannya sudah dewasa, maka adik-adik saya ini bisa terpelihara. Maka ada alasan. Oleh sebab itu, kalau engkau lajang, tidak ada halangan, tidak ada kekurangan apapun, afdal menikah dengan gadis. Tapi kalau engkau ada alasan seperti yang terjadi pada sahabat Nabi, maka ini bukan masalah hukum halal haram, tapi masalah afdal tak afdal bagi yang belum, yang sudah jaga-jaga saja. Jadi jangan gara-gara ini pulang dia ke rumah, nyesal aku nikah sama janda, jangan.
Bagi yang belum, yang sudah jaga-jaga, boleh jadi itulah yang menghantarkanmu ke pintu surga nanti insyaallah. Yang mengaminkan semua perempuan, tak ada laki-laki. Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang solehah. Bukan gadisnya, bukan jandanya, yang penting solihah. Ciri wanita solihah itu apa? Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang bisa menolong iman suaminya. Bapak-bapak yang malam ini hadir pengajian ini, imannya ditolong. Kenapa? Karena ibu ngajak ke pengajian. Solihah, jaga dia sampai kematian memisahkan kita, my dear, my darling. Bapak-bapak yang jadi rajin ngaji, rajin dengarkan pengajian, rajin berinfak bersedekah gara-gara ibu, maka itulah perempuan tu'inu ala imanihi, menolong imannya. Jadi yang pertama itu adalah solihah. Adapun yang nomor-nomor berikutnya baru pertanyaan tadi. Saya khawatir yang nanya-nanya ini pun kadang dua-dua belum nampak. Yang gadis tak nampak, yang janda hilang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya mengkodok sholat? La kafarata laha illa dzalik. Orang yang solatnya dulu tinggal waktu zaman belum hijrah, zaman jahiliyah, setelah akil baligh umur 12 tahun, sekarang sudah berumur 42 tahun. 12 ke 42 ada terbentang 30 tahun tidak sholat. Apakah cukup dengan istighfar? Apakah cukup dengan haji umrah? Tidak. Sholat yang lama-lama tinggal mesti diqadha. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an, bukan qoboan. Qadha'an. Saya sholat isya 4 rakaat mengganti yang lama-lama. Teknisnya Pak Ustaz, habis sholat isya sekali lagi. Habis sholat subuh besok, sholat subuh sekali lagi. Habis sholat zuhur sekali lagi. Habis sholat asar sekali lagi. Tapi jangan di masjid kalau habis asar, nanti orang bingung mazhab apa ini. Mana ada ba'diyah asar 4 rakaat? Berapa lama di qadha, berapa lama kau tinggalkan? 30 tahun Pak Ustaz, qadha 2019, lunas 2049. Kalau malaikat maut datang sebelum itu, mudah-mudahan Allah mengampuni karena sudah ada niat untuk mengganti. Sepakat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab sepakat solat yang lama-lama tinggal wajib diqadha. Oleh sebab itu maka yang muda-muda jangan sampai tinggal solat, jangan sampai tinggal solat. As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, orang meninggalkan solat dialah peruntuh agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu itu siapa orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah fawailul lil musallin. Jaga anak-anak kita. Muru auladakum bisalah, suruh anak-anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asra, 10 tahun pukul. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Salat. Pak Ustaz nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya payah. Padahal kewajiban salat itu tanggung jawab bapak. Hai laki-laki, engkau punya tanggung jawab di pundakmu. Laki-laki yang berotot, laki-laki yang tegap, laki-laki yang gagah perkasa. Kalau kau tidak bawa anak istrimu sholat, tak ada gunanya kau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak laki-laki sekarang tidak siap mengemban tanggung jawab ini. Akhirnya dia menjadi laki-laki yang melambai. Tak siap dia menjadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi terjebak dalam perempuan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, suami-suami, abang-abang, adik-adik, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak istrimu, naro,
dari api neraka. Mudah-mudahan kita menjaga sholat anak keturunan kita insyaallah. Amin. Ustadz, puasa kan 29 atau 30 hari. Bagaimana kalau kita puasa 28 hari atau 31 hari? Yang kedua, kadang Brunei beda dengan Indonesia penetapan waktu Ramadannya Ustadz. Kita ikut yang mana? Tinggal di Amerika, misal penetapan puasa tanggal sekian Masehi. Begitu 3-4 hari mau hari raya pulang ke Indonesia, dan setelah dihitung ternyata 28 hari. Maka setelah Ramadan tidak ada 28. Yang ada 28 itu Februari. Ramadan itu kalau tidak 28, 30 hari. Maka ini yang mengalami banyak pasti yang dari Departemen Luar Negeri. Karena bekerja di berbagai negara internasional, dari Eropa pulang ke Indonesia, tiba-tiba bertambah hari atau berkurang. Yang 28 tambah 1 hari lagi, maka barulah lengkap 29 hari. Adapun kalau dia tinggal di suatu negara, cepat puasanya, sampai ke Indonesia lama berbukanya, setelah dihitung ternyata menjadi 31 hari, maka yang 1 hari berlebih itu bernilai sunnah. Sama seperti kita sudah sholat isya tadi, tiba-tiba pulang nanti ada 1 jamaah sholat isya, bolehkah kita ikut sekali lagi? Boleh ikut. Sholat yang tadi fardu, sholat yang kedua itu sunnah. Nah, itu tentang orang yang puasanya berlebih atau berkurang. Pertanyaan kedua, tinggal di Brunei Darussalam, ikut penetapan puasa Indonesia atau penetapan puasa Makkah Al-Mukarramah? Yang diikut adalah negara tempat kita tinggal. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tinggal di Madinah. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ada seorang diutus dari Madinah membawa surat ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ternyata setelah si tukang bawa surat tadi pulang ke Madinah, ditanya, kalian puasa di negeri Syam hari apa? Hari Jumat. Puasa di Madinah hari apa? Hari Sabtu. Menunjukkan beda tempat, beda matla, beda penampakan anak bulan. Maka yang diikut bukan Makkah, yang diikut adalah negeri tempat tinggal kita. Negara kerajaan Brunei Darussalam punya mufti mengeluarkan fatwa, maka ikut fatwa tempat kita tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz? Sekarang suara Ustaz ceramah sering dipakai untuk TikTok. Banyak ceramah Ustaz dipakai untuk TikTok. Saya sampaikan kepada para TikTok, kalian yang pakai TikTok tidak pakai jilbab, mengejek-ngejek saya, kalian cari saya di akhirat nanti. Kalian yang pakai TikTok untuk diupload ke internet, mengejek-ejek, lalu kemudian mengambil keuntungan dari situ, yang kalian ambil itu haram. Kalian makan menjadi darah daging. Tidak ada ngambil duit, tapi dibuat itu hanya untuk banyak like, hanya untuk ketawa-ketawa saja. Sudah mempermain-mainkan agama. Adapun yang TikToknya itu, TikTok terbagi 2. Satu TikTok haram, satu TikTok halal. Ada dia pakai peci, anak muda, meniru ceramah, isi pesannya baik, mengajak sholat, ngajak puasa, bagus. Tapi ada anak gadis tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak sopan, tapi menggunakan isi ceramah hanya untuk la'ibau wa huzwa, mengejek dan mempermainkan. Maka ingatlah, kalian akan tua, kalian akan sakit, kalian akan mati, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Like and share. Nah, nanti potong share biar mereka tonton, biar ditengok. Takutnya yang itu pula di TikTok-kannya.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang ingin menikah lagi tapi tak mendapat restu dari istrinya? Yang dosa istri yang tidak memberi izin atau suami yang ingin memadu, Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal ketika akan hijrah barulah dia menikah. Selama dengan Khadijah 25 tahun Nabi monogami istri satu. 25 tahun istrinya satu. Setelah itu barulah dia poligami. Itu pun istrinya ada yang janda suaminya perang, kalau tidak dinikahi nanti dia akan kacau ekonominya, kacau hatinya. Ada menikahi orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai, supaya merebut hati orang Yahudi mau masuk Islam. Ada untuk melembutkan hati suatu suku, ada alasan syar'i di baliknya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Yang kedua, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, fawaidah 1, adil. Yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu ayat pada saat itu orang musyrik jahiliyah menganut mazhab, nama mazhabnya poligami unlimited edition. Istrinya tanpa batas. Ada yang 40, ada yang 15, ada yang 10. Maka turun ayat itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka yang 10 menceraikan 6, yang dipegang 4. Ayat itu nyuruh nambah atau membatasi? Membatasi. Pahami dengan baik. Kecuali darurat tingkat tinggi. Ada bapak yang memang luar biasa. Bapak ini pun termasuk spesies limited, 300 tenaga kuda. Sampai tak tahan lagi ibu itu, daripada aku mati baguslah aku carikan bang, kata dia. Saking banyaknya orang menikah, memperdulikan tidak, memperturutkan yang dia inginkan, tapi tak sesuai kemampuan dengan keinginan, maka pemerintah Republik Indonesia dengan kombinasi hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, dibuatlah aturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Maka ibu jangan pernah takut, bu. Jangan takut, jangan cemas. Tidak akan mungkin dia bisa menikah kalau tak ada izin matre 6.000 tanda tangan ini. Selama izin matre tanda tangan tak turun, tak akan mungkin dia bisa menikah. Takbir. Makanya ibu sebelum tidur malam, kalau nampak di dekat-dekat tempat tidur itu ada kertas, matre, waspadalah. Anak tahu pas kita sedang tidur diginikannya. Itu bisa dihukum pidana. Kenapa demikian? Kompilasi hukum Islam, hukum negara, hukum Islam dikompilasikan, keluarlah peraturan. Tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut, sudah saya sebutkan undang-undang negara. Wallahu a'lam bishawab. Setelah saya sampaikan ini bapak pula yang takut. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya zakat profesi? Saya nggak paham, Ustaz. Selama ini sering dengar saja, Ustaz. Zakat profesi ini mesti ditulis. Saya tulis di sini, nanti ambil foto share. Baru wajib zakat kalau punya duit 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan
42.500.000. Dah, 85 gram kali 500.000, 42.500.000 setahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngitung gaji, bagi 12. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Siapa yang berpenghasilan, saya tak sebut gaji, karena ada orang yang gajinya 2 juta tapi penghasilannya 20 juta. Karena banyak entah uang apa namanya, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Kumpulkan semua komplit, hitung. Kalau dia 1 bulan di atas 3.600.000 kena 4 juta Pak Ustadz, 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi berapa tuh Pak Ustadz? 1.025.000, 4 juta 100.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000. Saya Pak Ustadz gaji saya 100 juta, 2,5 juta. Gaji saya 1 bulan 1 miliar Pak Ustadz, 25 juta. Jadi keluarkanlah. Bagusnya saya keluarkan sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Bagus setiap bulan. Makanya zakat potong atas. Di kabupaten kota di Indonesia, bupati tanda tangan zakat potong atas. Karena kalau nanti tunggu setahun payah. Berapa gajimu? Berapa pendapatanmu? 4 juta. Keluar 100.000. Kalau sudah 1.200.000 setannya banyak. Oleh sebab itu maka ini panduannya. Ini angka-angkanya saya tinggalkan. 45 gram kali 500.000, 42.500.000 bagi 12. Patokannya harga emas. Jangan lupa 85 gram. 85. Harga emas boleh berubah. Keluar 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang tak berkenan di hati adalah bagian dari kekhilafan, kesalahan hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa di akhir majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat kami malam ini, niat yang baik-baik. Mudah-mudahan yang anaknya di pondok pesantren dijadikan Allah anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang diuji Allah dengan penyakit diberikan kesabaran. Yang diberikan Allah amanah-amanah mudahan bisa dijaga menjadi nilai amal soleh. Dilapangkan segala pintu rezeki, dijauhkan dari segala musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami, akidah anak-anak kami, akidah bangsa kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala macam bencana, malapetaka dan musibah serta penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut.
Berikan kami rahmat nanti ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan setelah kami nanti mati menghadapmu ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat ruh keluar, saat itu yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang haji, Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Jadikan haji mereka haji yang mabrur. Wa sa'yam maskura, segala amal mereka makbul. Wa dzamban maghfura, segala dosa-dosa diampuni. Wa tijaratan lan tabur, segala usaha, segala bisnis maka jauhkan dari segala macam kerugian ya Allah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan. Jadikan negeri kami Republik Indonesia, jadikan tempat kami bekerja Brunei Darussalam negeri yang senantiasa dalam ridhamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami. Jauhkan kami dari perpecahan. Jauhkan kami dari permusuhan. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik. Sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana. Jaga anak-anak keturunan kami dari syirik. Jaga mereka dari kufur, jangan sampai merusak akidah mereka ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Dubes kami, ketua persaudaraan kami, tolong mereka dalam istiqomah di jalanmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.